Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Cantik dan gemesin. Alia yang mengelus-elus punggung Aliora dalam pelukan dedinya hanya bisa saling tatap dengan suaminya dengan segala pikiran mereka. Emang dedinya apain teman Ara? Tanya Alia penasaran dengan apa yang dilihat anaknya. Dedinya dorong teman Ara sama mominya yang udah nangis, lalu pergi sama tante-tante mom. Cerita Aliora yang membuat Daniel dan Alia tercengang. Dedi cuma punya Ara dan Momi, gak boleh pergi sama tante lain. Pernyataan posesif Aliora memeluk dedinya, tak ingin hal yang sama terjadi padanya. Dedi janji gak akan gitu sama kalian. Senyum lebar Daniel memeluk anak dan istrinya sekaligus. Kalau Dedi Ara gitu gimana? Tanya Alia, jahil yang membuat suaminya melotot. Ara gak mau ketemu Dedi lagi. Ara mau hidup sama Momi aja berdua. Daripada hidup sama Dedi jahat, jabarut Aliora. Aliora adalah anak manja yang sangat mudah mengetahui isi hatinya, yaitu cukup dipanas-panasi saja. Semudah itu, kamu melupakan dedimu, tanya Daniel balik yang ingin tahu posisi dirinya di hati anaknya. Iya makanya, Dedi jangan gitu. Ara gak mau membenci orang yang paling Ara sayang. Jawaban tulus Aliora dari hatinya. Kalau kamu sayang Dedi, harus maafinlah kalau Dedi salah, ucap Daniel yang menghapus air mata putrinya. Kata bu guru Ara, kalau salah harus dihukum, bukan dimaafin karena sayang. Itu namanya pembodohan diri sendiri. Masa karena sayang kita membiarkan sesuatu yang salah? Jawaban dari mulut kecil Aliora cukup menyita mental Daniel. Hahaha, Alia tertawa spontan melihat ekspresi suaminya mendengar jawaban anaknya. Bagus, anak Dedi udah bijak sekarang. Iya, walau kita menyayangi orang itu, tapi yang salah tetaplah salah. Jangan sampai rasa sayang membutakan pikiran kita. Senyum lebar Daniel merapikan rambut putri kecilnya. Daniel memeluk anaknya lalu mempelototi istrinya yang malah terkekeh mendengar dia menasehati anaknya. Ara sayang, sekarang bobok ya, jangan pikirin apapun lagi, ucap Daniel mengelus kepala anaknya agar cepat tidur. Iya Dedi, patuh Aliora segera bangun untuk kembali ke kamarnya. Sayang, tidur di sini aja sama Momi dan Dedi, ucap Alia yang diangguki Aliora dengan senang lalu segera memejamkan mata, menikmati alusan lembut Momi dan Dedinya. Kamu ya, kalau Dedi sedang menasehati anak, jangan ketawa, yang ada makin bandel anak kita. Tegur Daniel, apapun alasan tetap saja Alia salah ketika dia malah tertawa. Padahal Daniel tengah menasehati anaknya. Iya, gimana gak ketawa? Dedi kasih nasihat buat anak Dedi yang Dedi saja tak mampu melakukannya. Jawab Alia yang terus mengelus kepala anaknya yang sudah tidur. Gak mampu gimana? Bantah Daniel. Malah marah. Kan emang sedari dulu Dedi selalu memaafkan kesalahan Alia karena sayang. Kuda Alia yang membuat wajah suaminya memerah seketika. Sedari dulu, separah apapun Daniel pada Alia pasti akan dimaafkan kembali. Dalam waktu singkat karena Daniel sangat menyayangi Alia. Cinta merubah segalanya sayangku, pernyataan valid Daniel mengecup kepala istrinya lalu juga Aliora, yang sudah tertidur lelap. Dedi, anak kita cantik dan gemesin kali ya, suka Alia mengelus pipi tebal Aliora yang sangat cantik dengan tubuh berisi. Tapi tidak gendut semacam golongan gadis kecil gemoy yang menggemaskan. Tapi manja sama posesif banget, pendapat Alia yang justru mengundang senyum lebar dari suaminya. Kamu tahu sayang, justru nanti manja dan keposesifan Aralah yang akan membuat pasangannya tak bisa jauh darinya. Pernyataan valid Daniel sebagai seorang pria karena punya wanita manja dan posesif itu lain sensasinya.
Bukannya wanita manja dan posesif itu bikin pria ilfil ya Dedi? Tanya Alia balik karena sejauh yang dia lihat, kebanyakan begitu walaupun tak semuanya juga sih. Lalu apakah sudah ada pria yang ilfil dengan Ara? Tanya Daniel yang dibalas gelengan oleh Alia. Ya, tapi kebanyakan orang di sekeliling kita nggak ilfil karena Ara itu anak Dedi. Jawaban isyarat Alia yang merujuk pada harta dan kekuasaan yang Daniel punya. Siapa yang akan berani mengejek putri Daniel Albara? Walau bagaimanapun itu adalah kenyataan yang tak bisa mereka pungkiri. Walaupun begitu sayang, tapi Ara punya daya tarik sendiri yang membuatnya dengan mudah mendapatkan posisi di hati seseorang. Jawab Daniel memberikan jawaban kenyataan yang terjadi selama ini. Iya, semoga nanti anak kita dipertemukan dengan orang yang tepat serta bisa membahagiakannya. Doa Alia. Dedi akan mencarikannya jika nanti itu perlu, jawab Daniel yang membuat Alia menggeleng tak setuju. Dedi nggak boleh gitu, jangan jodohin anak jahat, tahu biarin dia hidup dengan pilihannya sendiri. Tegur Alia tak setuju dengan pendapat suaminya yang masih memakai cara berpikir orang lama padahal setiap anak kan punya tujuan hidupnya masing-masing. Iya, tapi kan udah Dedi bilang kalau perlu berarti itu dalam tanda kutip, jawab Daniel karena apapun itu kebahagiaan anaknya adalah hal yang utama. Dedi dari beberapa hari yang lalu Aliora selalu minta Dedek tahu. Rengek Alia juga menjadi bingung harus menjawab dan beralasan apa pada Aliora yang terus ngotot pengen adik. Emang Dedi nggak mau apa punya anak lagi? Tanya Alia yang sebenarnya juga ingin punya anak lagi. Karena terasa sangat menyenangkan punya anak, bahkan Alia sangat menikmati harinya sejak jadi seorang ibu. Daniel menggeleng dengan wajah traumanya. Apapun itu Daniel benar trauma dengan kejadian 5 tahun yang lalu. Di mana Alia hampir meninggal mereka semua karena pendarahan yang dialaminya. Baiklah Dedi. Alia mengelus lengan suaminya sambil tersenyum. Dia mengerti apa yang dirasakan serta yang ditakutkan suaminya hingga Daniel memilih untuk tidak memiliki anak lagi. Maafin Dedi, ya sayang, pinta Daniel menatap Alia dengan tatapan sayunya. Nggak apa-apa kok, yang penting sekarang kita udah punya Aliora. Senyum senang Alia, mereka berdua menjadi sangat bahagia sejak kehadiran Aliora dalam hidup mereka. Dedi, jadi besok bawa Aliora ke acara bisnis Dedi? Tanya Alia yang memang besok tak bisa ikut karena ada urusan lain. Jadi, tapi bakalan Dedi pakein kacamata? Jawab Daniel yang membuat Alia tertawa spontan. Daniel selalu memarahi Aliora yang punya sifat centil, suka merayu cowok ganteng kalau dibawa ke acara bisnis. Ih, biarin aja, Dedi cemburuan kali jadi ayah, hujat Alia merasa jengkel juga dengan suami yang selalu berlawanan pikiran dengannya. Bisa dikatakan Alia dan Daniel adalah dua orang tua yang memiliki kepribadian yang bertentangan dalam mendidik anak. Alia adalah seorang ibu yang mendidik anaknya dengan lembut dan hangat serta tidak pernah menentang keinginan anaknya, selagi tidak melampaui batas.
Sedangkan Daniel adalah ayah yang mendidik anaknya dengan tegas agar bisa menjadi pewaris di masa depan. "Kamu gimana sih, Al, masa biarin anak centil sama pria lain sih?" komplain Daniel selalu berdebat dengan istrinya yang berbeda pikiran itu. "Ih, Dedi emang aneh ya, anak masih kecil juga udah dilarang ini itu, biarin aja dia cuci mata." Realistis Alia, baginya anaknya centil tak masalah asal tidak melampaui batas, lagian centil Aliora juga tidak membuat orang lain risih. "Ya, tapi tidak bagus, Alia, itu dapat merusak image putri kita sebagai pewaris di mata publik," jelas Daniel. "Dedi sayang Aliora atau harta, tahta dan reputasi Dedi?" tanya Alia yang membuat Daniel tersenyum. "Oke Nyonya, aku menyayangi putriku, jadi apapun akan ku korbankan demi kebahagiaan putriku satu-satunya," senyum lebar Daniel mengecup kening putri kecilnya. Tapi semakin Aliora besar semakin banyak bahaya yang mengintainya, lirih Daniel benar-benar takut kecolongan. Jika nanti suatu saat ada yang bisa menembus pertahanan dan keamanan yang Daniel berikan untuk putrinya. "Tapi kan ada Kak Jo," ucap Alia yang begitu menjurus akan Jo yang selalu rela mengorbankan apapun demi Aliora sejak dulu. "Tapi masa Aliora punya suami seumuran Dedinya?" kekeh nakal Alia mencolek pipi anaknya yang sudah tidur. "Hus, Jo tidak seumuran Dedi sayang, dia jauh lebih muda dari Dedi," pernyataan valid Daniel. "Hah, masa? Tak percaya Alia, yang dia tahu Jo ya seumuran dengan teman circle-nya ya, walaupun wajah Jo memang sangat baby fresh dibandingkan teman circle-nya." "Iya, Jo itu 7 tahun lebih muda dari kami," pernyataan Daniel yang membuat Alia cukup terkejut. "What, berarti sekarang umurnya baru 26, kaget Alia yang memang sama sekali tidak tahu. "Iya, sebenarnya dulu saat kami baru berteman dengan Jo dia memanggil kami kakak, hanya saja kami tak suka karena terkesan formal dalam persahabatan." "Untuk itu kami minta dia memanggil nama saja." Daniel sedikit bercerita tentang hal yang mungkin tidak diketahui oleh istrinya. "Oh, tapi emang wajah Kak Jo itu baby fresh sekali, kayak masih umur 23-an Dedi," pendapat Alia yang diangguki Daniel. "Iya, kalau dilihat dari keluarganya emang kayak pengaruh genetik, soalnya kedua orang tua Jo masih terlihat sangat muda untuk orang seusia mereka." Pendapat Daniel membayangkan wajah kedua orang tua Jo, apalagi wajah mamanya. "Ih, ngeri juga anak gadisku sukanya om-om," tawa meledak Alia di tengah keheningan malam sampai suaminya mencitak kepalanya. Dedi sakit," keluh Alia manja tapi masih tetap saja tertawa. Pikirannya benar tak bisa dikondisikan malam begini membayangkan hubungan beda usia sangat jauh itu. "Satunya bocil, yang satu matang banget," tawa Alia semakin jadi sampai tubuhnya bergetar membayangkan betapa tersiksanya Jo nanti. "Astaga Alia," Daniel bernafas kasar geleng kepala dengan istrinya yang sangat transparan. Bagi Alia memang tak ada batasan antara dia dan suaminya, dia selalu mengatakan pada suaminya apapun itu sekalipun hal nyeleneh yang dia pikirkan.
Aliora bergumam manja lalu berbalik memeluk mominya seperti memeluk boneka yang biasa dipelukannya setiap tidur. Alia udah. Senyuman lebar Daniel tetap kalem walaupun sebenarnya pikirannya juga sama dengan istrinya. Ah, udahlah Dedi, nggak usah sok kalem kalau mau ketawa. Ketawa aja, hujat Alia memukul lengan suaminya mengajak berantem. Daniel mencoba bersabar agar tak membalas istrinya itu karena anak mereka sedang tidur di antara mereka. Ih, Aliora emang cantik banget, nggak bakalan tahan Kak Jo. Lagi Alia tertawa dalam keseriusannya mengelusi pipi tembem Aliora yang tidur menghadapinya. Sayang udah, anak kamu baru 5 tahun lolah udah kamu pikirin jodohnya, ucap Daniel menatap istrinya serius. Hehehe, kan bercanda Dedi. Lagian di masa depan Aliora berhak memilih apa yang dia mau, bukan seperti keinginan kita. Dan sampai kapanpun Alia nggak akan pernah setuju kalau Dedi jodohin Aliora, tegas Alia penuh keseriusan yang diangguki Daniel. Tapi kalau Aliora beneran suka Kak Jo sampai ke masa depan gimana? Entah kenapa pendapat Alia begitu. Apapun yang terjadi di masa depan, Dedi akan tetap mengutamakan kebahagiaan anak satu-satunya Dedi ini sayang. Senyum hangat Daniel mengecup kening putri kecilnya yang akan menjadi penerusnya kelak. Iya. Angguk Alia menarik selimut, lalu memeluk anaknya yang gemoy, sangat nyaman jika dipeluk. Udah tidur ya? Lembut Daniel memeluk anaknya sambil mengelus punggung istrinya lembut. Bersambung.